Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Iqra. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan surat dimaksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Iqra utawi surat Iqra. Wa fi nuskhatin suratu Al-Alaq. Di lain nuskah tidak surat Iqra tapi surat Al-Alaq. Wa fi ukhra suratu Al-Qalam. Di nuskah lain juga tidak surat Iqra, tidak surat Al-Alaq, tapi suratu Al-Qalam. Jadi ini surat punya 3 nama. 1 surat Iqra, 2 surat Al-Alaq, 3 surat Al-Qalam. Boleh disebut surat Iqra, boleh disebut surat Al-Alaq, boleh juga disebut surat Al-Qalam. Makkiyatun iku bangsa Makkah. Surat Iqra atau Al-Alaq atau Al-Qalam ini adalah Makkiyah. Artinya apa? Artinya surat ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka disebut surat Makkiyah. Tis'a asyrata iku 19 ayatan apane ayate. Tis'a asyrata iku 19 ayatan apane ayate. Jadi surat Iqra atau Al-Alaq atau Al-Qalam ini ayatnya ada 19 ayat. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur dat kang maha welas asih ing dalem akhirat blaka. Iqra maca sira. Iqra maca sira ya Muhammad. Bismi rabbika kelawan nyebut asmane pangeran ira. Alladzi rupane rabbika khalaqa kang wis nitahake. Alladzi rupane zat boleh
Alladzi rupane zat, yaitu pangeran Gusti Allah, khalaqa kang wis nitahake sapa alladzi, kang wis nyiptakake utawa ndadekake sapa alladzi, yaitu telah menciptakan semua makhluk. Selain Allah itu namanya makhluk. Yang menciptakan adalah Allah. Khalaqa al-insana, khalaqa kang wis nitahake sapa alladzi al-insana ing manusa. Juga Allah ini telah menciptakan manusia. Ya, semua manusia sejak zaman Nabiullah Adam ila yaumil qiyamah. Itu yang menciptakan adalah Allah. Lah manusia ini diciptakan oleh Allah min alaqin, saking getih kempel. Min alakin saking getih kempel. Waya al-qit'ah al-yasirah minad-dam al-ghalidh. Ini selain Nabiullah Adam, juga selain Ibu Hawa. Itu manusia dzurriyyahnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari darah yang kempel, yang sudah sudah mengkristal, kempel. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Iqra, maca sira ya Muhammad. Ini Iqra diulang lagi, maksudnya adalah takkid, memperkuat, mengokohkan Iqra yang pertama. Nah, secara umum ini yang disuruh membaca tidak hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ya seluruh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah agar membaca. Mula-mula yang diperintah oleh Allah dengan perintah Iqra ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bukan berarti khususan untuk Rasulullah saja, tidak. Karena Al-Quran ini diturunkan untuk semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali menerima tugas ini adalah Rasulullah. Dan baca apa? Ya baca apa saja yang sudah diciptakan oleh Allah ini supaya dibaca. Dari membaca itulah nanti akan bisa menemukan suatu pemahaman, akan mendapatkan suatu ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Maka di sini maf'ulnya Iqra tidak disebutkan, maf'ulnya dibuang. Artinya bisa diartikan membaca apa saja ciptaan Allah sedunia seisinya ini. Ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Bacalah itu. Karena dengan membaca itu kita akan mendapatkan pemahaman, mendapatkan ilmu, dan mendapatkan suatu hikmah dan seterusnya dari membaca. Jadi qiraah, membaca itu adalah miftahun najat, kuncinya keberhasilan. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Iqra, maca sira ya Muhammad.
Wa rabbukal akram. Wa rabbuka utawi pangeran ira al akram iku dat kang mulya. Al akramu iku dat kang paling mulya. Alladzi la yuwazibihi karimun. Wa rabbuka hale gitu. Wa rabbuka hale. Saya ulang sekali lagi. Wa rabbuka hale utawi pangeran ira halun min dhamiri ikra. Wa rabbuka hale utawi pangeran ira al akramu iku dat kang maha mulya. Alladzi rupane zat alama kang wis murui. Alama kang wis murui wis mulang. Sapa alladzi bil kolami kelawan kolam kelawan pulpen pena. Jadi bacalah oleh kamu ya Muhammad. Untuk selanjutnya ya kamu semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mau membaca. Ya membaca apa saja yang sudah diciptakan oleh Allah ini supaya kamu baca, kamu fahami. Sehingga kamu mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah dan seterusnya. Di mana Allah itu Tuhan zat yang mengerap kamu, yang mengendalikan kamu, yang sangat mulia. Dan pangeran kamu itu zat yang telah memberi ilmu dengan pulpen bil kolam. Artinya melatih, memberi pembelajaran bagaimana cara menulis. Kemudian dengan menulis itu kamu bisa mendapatkan ilmu dari Allah. Jadi hakikatnya ilmu itu minallah. Bukan dari ustadz, bukan dari dosen, bukan dari Pak Yai, bukan dari siapa-siapa. Hakikatan ilmu itu yang memberi adalah Allah. Adapun ustadz, Pak Yai, dosen, kemudian ibu-ibu guru, bunyai dan lain sebagainya, itu hanya sebagai perantara. Yang memberi ilmu adalah Allah. Ya sama dengan ini loh papan tulis, sama dengan pulpen. Ini sebagai alat, jadi wasail untuk mendapatkan ilmu. Makanya kalau kamu jadi dosen, jadi ustadz, jadi Pak Yai, Bunyai, jangan merasa hebat, jangan merasa bisa memberi ilmu. Yang memberi ilmu itu Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi rupane zat 'allama kang mulang, kang murui, kang marai ngaji, marai ilmu. Sapa alladzi bil kolami kelawan pulpen, kelawan pena. Alama al insana malam ya'lam. Alama hale wis murui, wis mulang. Sapa alladzi alama hale wis mulang sapa alladzi al insana ing manusa. Al insana ing manusa. Ya semua manusia ini. Itu yang mulang, yang memberi ilmu adalah Allah. Murui ma ing perkara lam ya'lam kang durung ngerti sapa al insan ing ma. Jadi hal-hal yang belum diketahui
Ini kemudian Allah memberikan ilmu kepada manusia itu, sehingga akhirnya dia mendapatkan ilmu, mengerti sesuatu yang dulu belum pernah tahu. Coba kita perhatikan, setiap kita ketika lahir itu tahu apa? Kan nggak tahu apa-apa, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bisanya nangis, oe gitu loh. Di ayat yang lain Allah tegaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah itu telah mengeluarkan kalian dari perut-perutnya ibu kalian, tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Kemudian Allah memberi ilmu. Nah, secara bertahap mula-mula bisa membaca, bisa niro'ake a, ba, dan seterusnya. A, I, U, babi, bu, dan seterusnya. Kemudian berkembang, akhirnya bisa megang pulpen, bisa menulis alif, nulis ba, dan seterusnya. Oh, akhirnya bisa membaca segala macam ilmu pengetahuan, baca buku ini, buku itu. Allah yang memberi ilmu itu. Allah yang mengajari itu. Jadi kita itu nggak tahu apa-apa. Kemudian oleh Allah dikasih ilmu. Alamal insana malam ya'lam. Harusnya kita bersyukur, jangan sombong begitu sudah jadi apa nggih, banyak ilmu pengetahuannya, S1, S2, doktor, profesor dan lain sebagainya. Jadi alim ala-lama, lupa diri, akhirnya sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Kita itu dikasih ilmu oleh Allah, harusnya bersyukur gitu loh. Jangan takabur. Kalau kita mau bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pada Allah, ditambahi lagi, tambahi lagi gitu loh. La azidannakum, tentu saya tambah lagi. Allah yang bilang ini. Tapi sebaliknya, kalau kamu kufur, jadi merasa hebat sendiri, alim-alim sendiri, kemudian kamu sombong, saya ini profesor loh, saya ini dokter loh, kamu jangan macam-macam. Nah, itu namanya sombong, takabur, kufur itu namanya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, pasti siksaku sangat menyakitkan, syadid. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Kala ai haqqan, kala haqqan, nyoto tenan gitu loh. Ini maknanya kala menurut mazhab Al-Kisai wa man tabi'ahu. Dalam ayat ini bimakna haqqan, nyoto tenan gitu loh. Tapi menurut Abu Hayyan wa sawabahu Ibnu Hisham, menurut Abu Hayyan tidak bimakna haqqan, tapi bimakna ala, eling-eling gitu. Jadi para ulama tafsir itu menafsiri satu ayat bisa jadi beda tafsiran. Jadi Al-Quran itu Masya Allah multi tafsir gitu loh. Multi tafsir. Al-Quran itu semakin dipelajari, semakin dibaca, semakin lebih jauh lagi, lebih banyak lagi yang belum diketahui. Itulah Al-Quran. Nggak habis-habisnya itu Al-Quran dipelajari. Nggak akan habis dan nggak akan bisa menghabiskan. Allah bilang dalam surat Luqman itu,
ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Walau annama fil ardi, seandainya apa-apa yang di bumi ini loh, sejak zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah, min syajaratin, pohon-pohon sejak zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah yang ada di muka bumi ini. Kemudian pohon itu dijadikan aklam, jadikan polpen gitu loh. Kemudian air laut dijadikan tintanya. Mimba desab atau abhurim. Ditambah dilipatkan 7 kali air laut. Air laut. Berapa barel air laut itu? Ini dilipatkan 7 kali. Dijadikan tinta semua. Untuk apa? Untuk nulis ini loh ayat-ayat kalimatullah. Kalimatnya Allah ini dijabarkan. Kata Allah dalam ayat ini apa? Mana fidat kalimatullah. Gak habis kalimat Allah. Sementara pulpennya udah habis, tintanya udah habis. Kalimat Allah belum habis dipelajari, diperdalami. Nah ini loh Al-Quran, Masya Allah. Jadi Al-Quran itu multi tafsir. Kamu jangan merasa sok pintar sendiri, sok benar sendiri begitu. Bisa jadi itu pemahaman kamu belum pas, belum tepat, bisa jadi. Nah Al-Quran itu begitu. Allah ini yang bilang, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Maka di sini kala menurut mazhab Al-Kisai wa man tabi'ahu bimakna hakon. Maknanya nyoto. Benar gitu loh. Hakon nyoto, benar. Tapi menurut Abu Sufyan, menurut Abu Hayyan wasawabau Ibnu Hisham, dan dibenarkan oleh Ibnu Hisham. Kala dalam ayat ini bimakna ala, eling-eling gitu loh. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Eling-eling. Siapa yang suruh eling? Ya kita. Kita manusia ini. Jangan sok hebat sendiri, eling gitu loh. Kemudian kalau menurut mazhab Kisai wa man tabi'ahu, nyata iya bener gitu loh, hak. Innal insana sak temene manusa layadgo iku yekti lacut melampaui batas sapa al insan. Ya Allah, manusia tuh begitu loh, baru bisa dikit gitu aja merasa Masya Allah, siapa yang lebih pintar dari saya. Dia merasa hebat sendiri. Itu loh lacut. Layadgo yakti iku lacut atau melampaui batas sapa al insan.
Ar-ra'ahu stagna karena an-ra'ahu an karena sedune kelakuan ra'ahu iku weruh sapa insan hu ing nafsahu ing awak dhewene insan istagna ing sumugih diweruhi istagna ing sumugih sapa insan merasa sudah kaya raya, dia sudah nggak butuh dibantu siapa-siapa, dia merasa sugih, merasa cukup, kemudian sombong, nggak mau iman Allah, kafir dia akhirnya, namanya togho, namanya melampaui batas. Loh ini loh manusia, dan itu nyata. Realita nyata gitu loh. Maka menurut Imam Kisai tadi bermakna hakon nyata. Nggak hanya satu dua, banyak orang yang tipenya seperti ini. Dia sudah merasa hebat, merasa paling pintar sendiri. Wah, akhirnya dia lacut. Merasa dirinya nggak ada yang nandingi. An ra'ahu istagna. Nah ini mula-mula diturunkan kasusnya Abu Jahal. Abu Jahal tuh kaya raya. Budaknya aja ratusan, ontanya juga gitu. Kaya raya, dia merasa paling hebat di Mekah. Semoga akhirnya nggak mau iman juga. Jeung Nabi Muhammad itu kan ponakannya. Keponakannya di kecil lah, dibilang majnun lah, dibilang gila, dibilang apa namanya, baru kemarin, tahu apa kamu itu, nah gitu loh, sombong itu namanya yatughol. Itu dulu mula-mula Abu Jahal, sekarang ya banyak lah Abu Jahal, B Abu Jahal, C Abu Jahal, banyak di dunia ini. Tipe-tipe Abu Jahal banyak. Sekarang ini banyak juga yang nyusup-nyusup, ngumpet-ngumpet. Nah, dia sembunyi di balik kerumunan-kerumunan orang yang baik-baik. Tapi ternyata dia insan yang yatugho. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin inna ila rabbika ruj'a inna ila rabbika sak temene iku maring pangeran ira ya ayyuhal insan ya insan aruj'a apa ini isimnya inna. Aruj'a apa bali. Apa kembali. Nah, ini diingatkan manusia itu apa nggih? Namanya lacut. Sungguh kata Allah inna loh, pakai inna. Jadi untuk mengandung arti tahqiq. Sungguh manusia itu benar-benar lacut, layat go. Pakai lam takkid lagi. Karena apa? Karena dia merasa hebat, merasa paling hebat sendiri. Ar-ra'ahus taghna, merasa dirinya paling top sak dunia. Nah, atau top sak RT dan seterusnya. Kemudian dia merasa cukup istaghna, nggak mau iman Allah, nggak mau iman Rasulullah, nggak iman Al-Quran. Ilmunya sudah sundul langit. Nah, ini lacut orang itu. Kemudian diingatkan. Maka tadi kala menurut Abu Hayyan yang dibenarkan oleh Ibnu Hisham bimakna ala bimana eling-eling kamu tuh supaya eling, kamu tuh asalnya apa gitu loh.
Jadi elinglah kawitane, eling pungkasane. Jadi peribahasa Jawa itu mengingatkan manusia iku aja lali kawitan lan aja lali pungkasan. Kawitane apa, pungkasane apa. Supaya ora sombong, ora takabur nek eling asal mula lan eling akhire. Manusia itu awalnya apa nggih menjijikkan, akhirnya juga jadi bangke yang bau. Mula-mula kan nutfah, di sini dikatakan tadi alaq, yaitu darah yang mengkristal, menjijikkan itu. Pada akhirnya nanti juga jadi bangke, bau. Eling kawitan, eling pungkasan. Maka di sini diingatkan oleh Allah, inna ila rabbika aruj'a. Sak temene iku maring pangeran ira sira Muhammad. Selanjutnya ya sira manusia. Semua manusia diingatkan oleh Allah, inna ila rabbika sak temene iku maring pangeran ira ya insan ini bukan ya Muhammad, ya insan. Saya ulang lagi, inna ila rabbika sak temene iku maring pangeran ira ya insan, hai manusia. Aruj'a apa? Bali, artinya setiap kita, setiap insan itu kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungan jawab. Semua apa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita ucapkan, cuma nikmat inilah akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang, cuma kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, di sana nanti kita akan dimintai pertanggungan jawab di akhirat kelak. Semoga kita nanti di akhirat dan di dunia ini dikasih selamat oleh Allah. Selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Semua leluhur kita, dzurriyyah kita, ahbab kita, mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa qala wallahu a'lamu bis-shawab. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.